kembali fadil kitab Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Habib Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Hasaid Alawi bin Abdullah bin Husain al-Durus nafa'anallah bi ulumihima fi darin amin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila anqal al-haditsul khamis asyara. Hadis yang nomor 15 dari kitab Mukhtarul Hadis atau kitab Al-Jauharul Latif. Iku hubbud dunya menjelaskan tentang demen dunya atau cinta dunia. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda gimana? Hubbud dunya ra'su kulli khadi'atin. Hubbud dunya utawi demen dunya, adapun cinta dunia iku ra'su kulli khadi'atin, pokok atau sebab dari setiap keluputan, setiap kesalahan, setiap hal yang menyelisih dari Allah. Jadi cinta dunia adalah pokok atau sebab setiap kesalahan. Jadi setiap kesalahan sebabnya sebenarnya adalah cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khadi'ah. Cinta dunia adalah pokok setiap kesalahan. Setiap kesalahan pokoknya, sebabnya, karena apa sebabnya kok ada kesalahan? Orang melakukan kesalahan karena dia cinta dunia. Syarahul hadis, penjelasan hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya, cinta dunia. Niki syarahe ndak saya bacakan semuanya. Besok kalau pas ngaji bareng aja. Kalau sekarang ini saya pilih-pilih gitu. Ndak usah saya bacakan semuanya. Penjelasan hadis. Hubbud dunya yang disebut, yang dimaksud dengan hubbud dunya atau dunia. Dunia itu apa? Wahiyya kullu ma ashghala 'anillahi ta'ala. Setiap perkara yang membuat lalai dari Allah, yang membuat sibuk terus dia sampai lalai dengan Allah, maka perkara tersebut disebut dunia. Dunia itu apa? Setiap perkara yang menyibukkan terus sampai membuat lalai dari Allah, itu disebut dunia. Jadi dunia itu bukan kok duit, bukan terus mobil, bukan hanya itu aja. Setiap perkara yang menjadikan orang tersebut lalai dari Allah, maka hal tersebut, perkara tersebut termasuk bagian dari dunia. Kalau di kitab Al-Mahadus Sawi disebutkan setiap perkara yang dikerjakan dengan niat bukan karena mengharapkan ridhonya Allah, maka perkara tersebut termasuk dunia. Jadi setiap perkara yang dikerjakan tapi enggak dengan tujuan mengharapkan ridhonya Allah, maka perkara tersebut masuk bagian dari dunia. Walaupun perkara tersebut terlihat seperti ibadah. Nah, itu disampaikan di sana. Di kitab Ta'lim kan juga seperti itu ya. Ada orang itu beramal mengerjakan suatu perkara karena dia bagus niatnya, maka perkara tersebut masuk bagian dari perkara akhirat. Ada lagi orang yang karena mengerjakan suatu perkara, walaupun perkara itu nampaknya bagus, sepertinya dia sedang berbuat kebaikan, tapi niatnya jelek, maka perkara tersebut masuk bagian perkara dunia. Walaupun gambarnya sepertinya dia mengerjakan kebaikan, gara-gara niatnya jelek. Jadi dunia ini enggak terus disebutkan dunia itu motor, mobil, rumah atau istri yang cantik atau apa anak atau enggak cuman itu aja. Setiap perkara yang melalaikan dari ingat kepada Allah, maka perkara tersebut termasuk dunia. Jadi ada orang mengerjakan kesalahan, dosa, maksiat, itu sebenarnya gara-gara apa? Karena saking cinta dengan dunia. Tuh. Makanya dunia itu apa? Yaitu dekat. Dekat ya maksudnya enggak lama.
Kemudian roksu. Roksu ini Sayyid Ngalawi itu mensyarah atau menjelaskan dari lafadz roksu atau pokok. Asasun, maksudnya pokok, wasababun dan sebab. Jadi setiap cinta dunia adalah pokok atau sebab setiap keluputan, setiap kesalahan. Jadi cinta dunia adalah sebab biang kerok dari orang mengerjakan kesalahan. Jadi ada orang maksiat, nyuri, zina, maksiat apa aja, sebenarnya pokoknya itu adalah karena apa? Sebabnya karena hubbud dunya, cinta dengan dunya. Makanya di sini disebutkan ra'su itu ada yang memaknai sababun, sebab. Cinta dunia menyebabkan orang tersebut mengerjakan setiap keluputan. Jadi setiap kesalahan, dosa itu tidak lain dikerjakan karena apa? Karena dia cinta dunia. Kulli khotiatin, setiap keluputan, setiap kesalahan. Kulli mukhalafatin lillahi subhanahu wa ta'ala, setiap perkara yang menyelisih dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebut khoti'ah atau kesalahan. Kesalahan itu apa? Yaitu setiap perkara yang menyelisih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut khoti'ah atau kesalahan. Wa hadza wadihun bitajribah. Maka ra'su kulli khati'atin ini udah jelas dari pengalaman. Pokoknya kalau orang mengerjakan kesalahan pasti biang keroknya gara-gara dia cinta dunia. Fala ya'sil 'asi rabbahu illa min ajli dunya. Maka tidak ada orang bermaksiat kepada Tuhannya, dia bangkang kepada Tuhannya kecuali karena dia cinta dunia, karena dia lebih mengutamakan dunia. Fama mimma maksiatin fil wujudi illa wasabuha hubbud dunya, dan tidak ada dari maksiat di dalam keadaannya, di dalam perwujudannya, di dalam terjadinya maksiat tersebut kecuali sebabnya karena cinta dunia. Jadi orang maksiat itu mesti sebabnya karena cinta dunia. Ini udah diuji coba oleh para ulama. Jadi ulama itu udah pengalaman kalau orang mengerjakan satu perkara maksiat pasti biang keroknya karena dia terlalu cinta dunia. Itu. Dunia itu apa? Yaitu perkara yang melalaikan dari Allah. Jadi gara-gara dia lalai dari Allah, sibuk dengan perkara dunia, sibuk dengan suatu hal sampai lupa kepada Allah, maka termasuk dunia yang menjadikan orang tersebut bisa mengerjakan maksiat. Tuh ya. Makanya terus disebutkan di sini bahwa para nabi zaman dulu itu mengejak pada kaumnya untuk taat. Itu kaumnya nggak mau taat, nggak mau Islam, nggak mau iman, itu semuanya karena apa? Karena mereka lebih mengutamakan dunia. Fa innar rusula nuhu 'anil ma'asi allati kanu yaltamisuna biha hubbud dunya. Sesungguhnya para nabi, para rasul itu ketika mencegah para kaumnya dari jangan sampai mengerjakan maksiat, maka mereka itu sebenarnya mencari maksiat, mengerjakan maksiat bukan lain karena dia cinta kepada dunia. Makanya disebut lagi fakullu khati'atin fil alami asluha hubbud dunya. Setiap keluputan, setiap kemaksiatan, kesalahan yang dikerjakan manusia di dalam dunia ini itu asalnya karena dia cinta dunia. Ini. Jadi biang keroknya setiap permasalahan, setiap dosa, maksiat itu sebenarnya gara-gara orang tersebut cinta dunia. Misalnya lah contohnya Nabi Syu'aib misalnya, Nabi Syu'aib menyuruh kaumnya agar apa? Jangan naker nimbang dengan uri itu apa bahasa ini saya? Dengan curang. Wa auful kaila wal mizana. Jadi disuruh nimbangnya dengan benar itu. Itu Nabi Syu'aib memerintah kaumnya seperti itu. Terus kaumnya bangkang enggak mau itu. Itu karena apa? Kok enggak mau dengan aturan yang dibawa Nabi Syu'aib? Bukan lain karena mereka terlalu cinta dunia, kepengen batinya untungnya banyak. Dengan cara apa? Nimbangnya dengan cara curang. Di antaranya contoh seperti itu. Para nabi mengajak kaumnya agar apa? Iman kepada Allah dan berlaku adil. Dan mereka enggak mau kaumnya. Karena apa? Karena hubbud dunya. Makanya di sini disebutkan fakullu khati'atin fil 'alami asluha hubbud dunya. Setiap kesalahan,
dosa, setiap kelalaian, setiap maksiat yang dikerjakan di dunia ini asalnya adalah karena cinta kepada dunia. Ini. Jadi dari hadis ini kita bisa tahu kalau cinta dunia itu menjadikan orang semena-mena mengerjakan maksiat atau kesalahan. Makanya kalau di hikam itu kan innama ja'alaha mahallan lil akhyar wa ma'atinan li wuqungil aqdar tazhidal laka fiha. Sesungguhnya dunia ini diciptakan sama Allah berubah-ubah. Kadang orang itu enak hidupnya, kadang susah, kadang sehat, kadang sakit, kadang sukses, kadang bangkrut. Pokoknya muter-muter terus. Kehidupannya itu berubah-ubah. Sebenarnya tujuannya Allah menjadikan dunia berubah-ubah seperti itu karena apa? Tazhidal laka fiha. Supaya kalian semuanya itu zuhud, jangan terlalu cinta kepada dunia. Makanya ada ayat apa? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ada musibah itu sebenarnya apa? Supaya kamu itu jangan terlalu sedih ketika ada perkara yang kamu inginkan tidak tercapai. Jangan terlalu sedih ketika ada perkara yang kamu inginkan nggak tercapai. Dan jangan terlalu bahagia, bangga ketika apa? Ada sesuatu hal yang kamu peroleh. Jadi di ayat Quran seperti itu. Jangan terlalu sedih ketika ada sesuatu yang nggak kamu capai. Dan jangan terlalu senang ketika ada sesuatu yang kamu peroleh. Wah, saya udah bisa gini-gini, terlalu senang. Itu semuanya karena apa? Dia terlalu cinta dengan dunia. Makanya Imam Ghazali mengomentari ayat tersebut, tanda-tanda orang itu zuhud, itu apa? Ketika punya duit atau enggak sama. Kalau punya duit enggak terus jadi seneng. Wah, saya punya duit 100 juta, seneng. Kalau enggak punya duit cuma 100 ribu, susah. Berarti ini tanda orang itu belum zuhud, masih cinta dunia, paham kan? Misalnya dia sedang sakit, sedih sakit. Terus kalau pas sehat seneng banget. Nah ini tanda orang masih cinta dunia. Paham kan? Jadi kalau orang zuhud, orang nggak terlalu cinta dunia itu tidak mempengaruhi hatinya. Mau sakit atau enggak tetap senang. Mau dia itu punya duit atau enggak tetap senang. Itu termasuk orang zuhud. Itu sulit seperti itu. Ya enggak? Angel, angel. Masuk kan punya duit sama enggak suruh sama kan angel. Sekarang saya punya duit misalnya 100 juta. Rasanya kan tenang hati. Wah. Kalau punya duit cuma 50 ribu, rasanya susah. Misalnya sekarang ada corona, susah. Ada corona itu. Kalau pas nggak ada corona, seneng semena-mena. Berarti tidak terlalu cinta dunia. Kalau para ulama, para waliullah itu apa? Ada kesenangan dunia atau apa kenikmatan dunia ataupun enggak mempengaruhi hatinya. Yang mempengaruhi hatinya ketika dia mengerjakan taat seneng, atau maksiat dia sedih. Ini pokok dari orang itu apa? Zuhud atau tidak terlalu cinta dengan dunia. Ini memang sulit seperti itu. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi ini semuanya cobaan ada di dunia ini supaya agar kamu itu tidak terlalu sedih dengan apa yang enggak jadi kamu peroleh dan jangan terlalu senang ketika kamu sudah dapat apa yang kamu pengen peroleh, apa yang kamu pengen itu. Itu ya. Jadi kita dari hadis ini intinya gimana kita agar minim mensedikitkan cinta dengan dunia. Kalau di surat Al-Kahfi itu apa? Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i. Ya. Allah itu memperumpamakan dunia itu seperti apa? Seperti air yang turun dari langit. Kemudian di tafsir Qurtubi disebutkan maksud dari itu apa? Maksudnya air kan enggak menetap satu tempat, berubah-ubah. Sekarang air di langit. Terus hujan turun di bumi. Turun di bumi terus masuk sumur. Terus masuk sumur kamu pompa air itu naik. Terus masuk ke kamar mandi, bak kamar mandi. Kamu buat mandi, masuk peceren. Dari peceren pindah ke sungai, masuk lagi. Dari sungai ke laut. Dari laut naik lagi ke langit. Berubah itu. Jadi air itu berubah-ubah. Ya, maksudnya apa? Allah memperumpamakan dunia itu berubah-ubah. Karena apa? Karena dunia itu ya memang berubah-ubah. Dunia itu seperti air. Air itu berubah-ubah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di sungai, kadang di sumur. Dunia ya juga seperti itu.
Sekarang senang, besok suatu ketika sedih. Sekarang sehat, besok suatu ketika sakit. Sekarang ada corona, besok hilang itu. Corona hilang. Jadi muter dunia itu kayak keadaannya berubah-ubah. Makanya tazhidal laka fiha, agar kalian semuanya itu zuhud, tidak terlalu cinta dengan dunia. Karena apa? Dunia itu sifatnya berubah-ubah. Kemudian Imam Ghazali mengomentari hadis ini, bagus banget ini. Imam Ghazali mengomentari hadis ini. Sebenarnya banyak di Ihya itu seperti ini. Jadi ketika ada hadis yang menerangkan cinta dunia adalah biang kerok dari setiap kemaksiatan. Terus Imam Ghazali mengomentari, lah seandainya orang itu nggak ada yang cinta dunia, maka alam semesta ini bakal bubrah, bakal rusak. Wabatalat al-maish. Terus kehidupan dunia juga bakal batal, nggak bisa berjalan. Misalnya ada orang, saya nggak mau tani, karena apa? Dunia itu perkara dunia, nggak mau bertani. Yang ke pasar juga nggak mau ke pasar lagi, saya nggak mau ke pasar. Terus nggak ada petani, nggak ada orang yang ke pasar, nggak ada yang jualan, nggak ada yang nanam, semuanya ke masjid. Karena alasannya saya nggak cinta dunia, saya benci dengan dunia. Terus saya meninggalkan pekerjaan. Akhirnya dia nggak ke pasar, yang petani nggak ke sawah. Pasti dunia itu bubrah ya. Rusak. Karena apa? Karena nggak ada yang makan. Nah, makan itu sumbernya dari petani dibawa ke pasar. Terus diperjualbelikan. Nggak ada yang jual beli, nggak ada petani, ya bumi ini bakal hancur. Jadi hikmah orang cinta dunia itu malah ada. Karena apa? Dengan cinta dunia dia ke pasar, dengan cinta dunia dia ke sawah. Dari hikmahnya itu kita bisa makan. Jadi kalau Ustadz ya nggak usah banget-banget. Butuhnya rok sukuli khotiatin. Cinta dunia itu pokok dari sumber keluputan kesalahan. Jangan terlalu cinta dunia. Kalau seandainya semuanya nggak ada yang ke pasar, nggak ada yang cocok tanam, nggak ada yang bertani, bubrah dunia lagi. Bener nggak? Makanya Imam Ghazali ini lebih dewasa. Jadi memang sudah seperti inilah dunia itu. Kalau ada yang terlalu cinta dunia, ya itu memang resikonya seperti itu. Tapi hikmah dari cinta dunia adalah apa? Ada orang yang bisa makan. Tapi pada intinya ya jangan berlebihan. Makanya itu tadi, innama matsul hayatid dunya kama in anzalna minas sama. Allah memperumpamakan dunia itu seperti air. Air itu kan tidak menetap. Terus diantaranya lagi air. Sekarang kan misalnya air sekarang di sumur, terus pindah di bak mandi. Itu kan berubah-ubah. Jadi enggak tetap. Ininya seperti itu. Kemudian fawaidul hadis. Ada ya satu riwayat hadis laisa khairukum man tarakat dunya lil akhirah walal akhirah lid dunya. Sebaik-baik kalian semuanya bukan orang yang meninggalkan dunia karena akhirat dan bukan yang meninggalkan akhirat karena dunia. Walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Tetapi sebaik-baik kalian adalah apa? Orang yang mengambil dunia dan juga mengambil akhirat. Enggak disemakin di sini. Ada riwayat hadis seperti itu. Jadi sebaik-baik kalian ini bukan orang yang meninggalkan akhirat terus cuma mencari dunia, enggak mau sholat, enggak mau puasa, cuma mau kerja. Terus juga bukan orang yang dia ke masjid tok tapi nggak mau kerja. Saya nggak mau kerja, cuman mau ke masjid tok. Itu bukan orang yang baik seperti itu. Yang baik apa? Walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Sebaik-baik kalian adalah yang mengambil dunia juga mengambil akhirat. Itu. Bahwa itulah hadis. Faedah dari hadis ini. La khaira fi hubbid dunya mutlaqan. Wa anna mahabbataha sababun lil waqi fil mukhalafati. Tidak ada kebaikan di dalam cinta dunia secara mutlak. Dan sesungguhnya cinta dunia itu menjadikan orang tersebut terjatuh melakukan pelanggaran atau maksiat. Jadi sebab orang itu mencintai dunia menjadikan dia akhirnya jatuh mengerjakan maksiat, pelanggaran. Nomor 2. Az-zuhdu fid dunya huwa asasun najati fiha wa minha. Zuhud, tidak terlalu cinta dengan dunia, adalah pokok kebegjan. Pokok keberuntungan di dalam dunia dan dari dunia. Jadi kalau orang bisa zuhud, di dunia aman, di akhirat juga aman. Makanya dunia itu kalau terlalu banyak, itu seperti air yang terlalu banyak.
Kalau kita misalnya hujan dari pagi sampai sore, bahaya nggak? Banjir ini, kali. Apa? Sungai itu kan banjir. Gara-gara apa? Dari pagi sampai malam hujan terus. Tapi kalau hujan itu setengah, maksudnya cuma 1 jam, besok lagi 1 jam, itu kan aman. Kayak antum juga minum sehari berapa biasanya? 8 liter ya? 8 gelas. Oh, 8 gelas dikit itu. 8 liter kan. Sehari minum 7 liter, 8 liter, masih aman. Lah kalau sehari minum 50 liter. Wah, bahaya enggak itu? Bahaya. Jadi air itu kalau terlalu banyak bahaya, kalau sedikit aman. Kamu nyayur itu, sayurnya belinya apa? Kubis, itu macam-macam itu kamu beli cuma 5.000. Tapi kamu pakai air 1 ember besar. Wah, enak enggak ya? Enggak enak toh. Enggak pas itu. Atau kamu bikin kopi, kopinya cuma Nescafe yang kecil itu, tapi kamu pakai gelas yang panjang besar ini, dipenuhi, kan nggak aman itu, nggak enak. Nah, enak itu yang sedengan, cukupan itu. Jadi kalau dunia itu kalau sedengan aman, kalau terlalu banyak bahaya. Itu dunia seperti itu, aman itu sedengan, nggak terlalu banyak. Tapi kalau ada orang kaya ya nggak apa-apa, karena dengan kekayaan agama Islam bisa kuat. Jadi jangan sampai wah aku nggak suka sama orang kaya. Wah. Tapi kalau dikasih duit seneng. Saya nggak suka sama orang kaya, tapi kalau dikasih duit seneng. Apa itu? Itu ya, makanya disuruh zuhud, nggak terlalu cinta dunia. Ada lagi yang mengatakan, kalau orang terlalu cinta dunia, itu ketika mau meninggal sulit. Nah kenapa kok sulit? Kan kalau orang cinta itu kepengen bersama terus ya. Saya cinta sama istri saya, pengennya bersama terus. Pengen bersama terus. Saya senang sama teman saya, pengen bersama terus. Lah, ketika saya mau pisah sama istri saya, sedihnya minta ampun, karena terlalu cinta sama istrinya. Tapi kalau wah istri saya ini jelek nih. Lah ketika istrinya mau mati, wah ini sudah kesempatan ini. Mau ganti ini. Ya itu kan karena apa nggak terlalu cinta. Kalau nggak cinta itu aman itu. Sama juga, misalnya orang terlalu kaya, sangat kaya. Ketika duitnya hilang, mobilnya hilang, ada gempa, mobilnya kemburuan rumahnya tingkat 5 juga roboh, susah itu. Kalau rumahnya cuma kecil, relatif, ada gempa ambruk, wah alhamdulillah, sekalian ambruk. 2006 itu kan gempa Bantul itu. 2006 itu tetangga saya yang rumahnya gedek, tahu gedek itu dari empreng itu, rotan bambu itu rumahnya cuman gedek karena dulu kan belum ada bencana ya, ada cuman tsunami di Aceh terus di Jogja 2006 itu. Ketika ambruk malah aman, setelah ambruk dapat bantuan, tadinya dia punya rumah itu dari kayu, setelah ambruk malah dari bata. Berkahnya gempa, berkahnya gempa. Dapat bantuan itu. Jadi bantuan itu nggak dilihat rumahnya jelek atau bagus, semuanya dapat bantuan sama itu zaman dulu. Jadi kalau orang punya kenikmatan banyak, semakin banyak sedihnya. Kalau kenikmatannya sedikit, aman seperti itu. Orang mau mati, dia punya istri cantik, punya anak baik-baik, terus punya kekayaan banyak, terus punya jabatan, disenangi masyarakat. Ketika mau mati karena dia terlalu cinta dengan dunia, sangat merasa berat. Karena apa? Terlalu cinta dengan dunia. Tapi kalau orangnya itu istrinya jelek, kerja juga nggak kaya-kaya, rumahnya juga jelek, sakit-sakitan, mau mati itu tenang. Karena apa? Wah, alhamdulillah saya mau mati nih. Sekalian mati. Hidup ini susah. Wah, pikirnya itu kalau mati udah senang gitu. Itu kalau orang itu nggak terlalu cinta dunia mau mati enak. Tapi kalau orang terlalu cinta dunia mau mati susah. Itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Orang terlalu cinta dunia itu dampaknya ketika mau mati dia susah, sedih karena apa? Terlalu cinta dengan dunia. Kan dia cinta dengan dunia, kepengennya bersama dunia. Ketika dunia mau berpisah dengan dirinya pasti susah. Karena apa? Karena dia terlalu cinta dengan dunia, pengen bersama terus. Nomor 3, annal mu'mina ya'khudhu min dunyahu ma yatazawwadu bihi li akhiratihi. Sungguhnya mukmin sejati adalah dunia, ngalap dunia, mengambil dari bagian dunia sekedar untuk bekal sangu, bekal ya, sangu kan bekal ya, untuk bekal
untuk tambahan besok di akhirat. Jadi orang mukmin sejati adalah apa? Dia punya dunia, tapi dari dunia tersebut digunakan agar besok dirasakan di akhirat. Punya dunia, punya duit 10 juta, gimana caranya biar saya bermanfaat duitnya ini? Ada yang disodakohkan misalnya. Saya punya mobil dipinjamkan untuk pengajian. Saya punya ini dipinjamkan misalnya. Itu kan berarti mengambil dunia diperuntukkan untuk sangu, untuk bekal menuju akhirat. Ya sebenarnya dunia itu tujuannya seperti itu. Jadi kita berdampingan dengan dunia, ya nggak bisa kalau kita harus menghindar. Tetap kita punya dunia, kerja juga kerja, punya harta juga punya harta. Tapi semuanya itu ditujukan untuk bekal menuju akhirat itu. Jadi hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Cinta dunia adalah sebab menjadikan orang itu mengerjakan maksiat atau kesalahan. Adalah apa? Agar kita jangan terlalu cinta dengan dunia. Ada satu riwayat hadisnya. Ini banyak di riwayat Muslim ya. Ma akhafu alaikum an tusyriku ba'ti walakin akhafu alaikum an tunafisu fiha. Saya tidak khawatir kamu itu menjadi musyrik setelah saya, melakukan kesyirikan setelah saya. Yang saya khawatirkan ketika kamu itu berlomba-lomba mendapatkan dunia. Ada riwayat lain sampai satu dengan satunya bunuh-bunuhan gara-gara berebut dunia. Yang dikhawatirkan Rasulullah dari umat ini adalah apa? Rasulullah khawatir kalau seandainya umatnya itu berebut dunia, itu yang sangat bahaya. Maka dari hadis ini kita pahami bahwa dunia adalah suatu hal, semua perkara yang melalaikan dari Allah disebut dunia. Dan dunia tersebut yang menjadikan sebab orang itu berani mengerjakan maksiat. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari hadis ini. Allahumma